Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi kepada seluruh siswa SMK PPN Tanjung Sari dan tak lupa kepada seluruh santri boarding school SMK PPN Tanjung Sari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita coba bahas yaitu melihat dari kompetensi dasar 3.51 menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4,5 mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Baik, berbicara tentang fashion in Islam atau berpakaian berbusana di dalam Islam ataupun berhias di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Berangkat dalam sebuah dalil Al-Quran, tepatnya dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-26. Ya insyaallah kita akan coba bacakan teks bunyi daripada Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisan wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim al-ayah wallahu a'lam bil murad. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 26. Itu dah dasar tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah media pakaian atau perhiasan bagimu, yaitu adalah pakaian. Tapi sebaik-baiknya pakaian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan menyimak tentang Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Dalam ayat ini kita bisa melihat konteks ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min zalabihinna dzalika adna ay yurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil murad. Yang artinya, wahai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, kulli azwajika,
Katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina dan istri-istri orang mukmin, yudnina alaihinna hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan dialah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Baik para seluruh siswa SMK PPN Tanjung Sari, alangkah akan lebih jelasnya pengertian secara terjemah lafdiah yang barusan kita simak dan kita dengarkan. Mari kita meninjau dari sisi asbabun nuzul sebentar. Ayat 59 Quran Surah Al-Ahzab. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, bahwa Siti Saudah istri Rasulullah keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah untuk dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata, "Hai Saudah, demi Allah bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu. Karenanya cobalah fikir mengapa engkau keluar." Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang. Sementara itu Rasulullah berada di rumah. Aisyah sedang memegang tulang, saat itu beliau sedang makan. Ketika masuk, Saudah berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan." Dan Umar menegurku. Karena ia masih mengenaliku. Karena peristiwa itulah turun ayat, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-59 ini. Kepada Rasulullah SAW, pada saat tulang itu masih di tangan beliau, maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan yang dibenarkan menurut pandangan syariat Islam." Baik para siswa, ini adalah sebuah iktibar pelajaran, peringatan, ibroh, pembelajaran bagi kita. Andaikan suatu saat kita seorang perempuan memiliki seorang suami dan kita meninggalkan rumah, alangkah lebih baik kita mendapatkan izin dari suami kita. Bagaimanapun seorang istri terikat daripada perintah ataupun keridhaan daripada sang suami. Ketika seorang anak perempuan memiliki ayah dan ibu dan mereka belum berumah tangga, maka ia masih terikat untuk meminta izin kepada ayah dan ibunya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka kembalilah izinnya itu berada di dalam keridhaan sang suaminya. Bagaimanapun, mau kemanapun kita keluar rumah, alangkah lebih baik kita berada dalam izin sepengetahuan suami kita, agar senantiasa kita berada dalam keridhaan dan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, kita lanjutkan bahwa pembahasan kita lebih spesifik akan dikhususkan kepada tentang bagaimana kita adab dalam berpakaian. Adab dalam berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan. Seperti apa adab berpakaian itu? Di sini ada rambu-rambu atau sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adab di dalam berpakaian itu menurut syariat Islam harus menutup aurat. Karena fungsi dari pakaian itu adalah perangkat sebagian untuk media penutup aurat untuk mengabdikan kepada Allah. Karena salah satu syarat dalam beribadah adalah menutup aurat. Sehingga betapa pentingnya kita memiliki sebuah pakaian yang dijadikan untuk media, untuk menutup aurat kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi pakaian ini adalah selain itu juga sebagai pelindung tubuh.
sebagai pelindung tubuh dari sengatan sinar matahari, sehingga manusia bisa bertahan hidup secara syariatnya. Hakikatnya adalah pertolongan Allah. Ketika seseorang tidak memiliki pakaian tanpa busana, maka teriknya sinar matahari akan semakin cepat menyinari atau menerpa kepada kulit kita, sehingga kita mungkin akan mudah sakit dan akan semakin mudah terserang oleh yang namanya sakit. Tetapi ketika kita berpakaian, maka setidaknya sakit yang akan kita alami dapat diminimalisir secara syariat, karena pada hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsi pakaian itu? Selain sebagai penutup aurat, perangkat untuk beribadah kepada Allah, sebagai pelindung tubuh, selain itu juga bahwa fungsi pakaian adalah perhiasan dan keindahan. Orang ketika berpakaian akan terlihat indah dan anggun, dan akan terlihat menawan bagi orang yang melihatnya. Berbeda dengan orang yang tidak berpakaian, apalagi berpakaian tetapi seakan-akan dia telanjang, tidak berpakaian. Mudah-mudahan kita sudah berusaha ke arah sana. Materinya secara teori sedang kita pelajari, tetapi kita tingkatkan dengan mulai bagaimana kita bisa menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai tentang materi yang sedang kita pelajari dalam materi pendidikan agama Islam ini. Kita amalkan sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berpakaian sesuai anjuran yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Baik, kita akan coba lanjutkan berbicara tadi tentang bahwa fungsi daripada pakaian itu adalah penutup aurat atau sebagai penutup aurat dan perhiasan. Ini berangkat dari sebuah dalil nakli, dalil yang sudah qat'i ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 26. Yang bunyinya, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Dalam ayat ini kita bisa mengambil benang merah, garis merah, bahwa setiap orang diperbolehkan menggemari, mencintai sebuah fashion atau pakaian yang ingin ia miliki dan ia ingin pakai. Tetapi pakaian yang sesungguhnya adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtanibu wan nahy. Artinya kita menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian bagus yang kita pakai tetapi tidak sesuai dengan perintah takwa yang telah diajarkan oleh Allah, maka nilai-nilai takwa itu hilang di dalam diri kita, melainkan kita hanya memakai casing atau topeng saja di dalam kehidupan ini. Pakaian boleh bagus, tetapi ketakwaan harus jauh lebih bagus daripada pakaian yang kita pakai. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, selain itu juga kita tadi sudah mengenal bahwa fungsi daripada pakaian itu adalah pelindung tubuh. Ini pun berangkat dari sebuah dalil qat'i yang mutlak yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dilalan wa ja'ala lakum minal zibali aknanan wa ja'ala lakum syarabila taqikumul harra wa syarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yang artinya wallahu a'lam bil muradi.
dan Allah yang menjadikan tempat bernaung bagimu. Dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 81. Berikutnya kita pun akan menyaksikan dalil berikutnya tentang pakaian pula, bahwa perintah pakaian ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa kullil mu'minina ba'dudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala jubuhihinna wa la yubdina zinatahun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, yaitu muka dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya ke dadanya. Nah, ini pun berkaitan dengan Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat 31. Perintah-perintah, aturan rambu-rambu di dalam berpakaian. Banyak lagi Quran Surah Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 59 yang tadi kita sudah simak. Apa perintahnya dalam ayat itu? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerudung hingga menutup dada sudah jelas dalilnya Quran Surah An-Nur ayat 31. Menjulurkan hijab ke seluruh tubuh, dalilnya jelas, yaitu Quran Surah Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 59. Baik, kita akan analisis satu persatu cuplikan-cuplikan ayat tadi dengan menganalisis apa yang bisa kita cermati. Perbedaan kerudung, jilbab, dan hijab berdasarkan Al-Quran. Kerudung atau khimar adalah kain yang menutup kepala, leher, dan dada. Jadi yang dimaksud dengan kerudung itu atau khimar adalah kain yang menutup kepala, leher, dan dada. Itulah yang dimaksud dengan kerudung. Kalau kerudung cuman hanya menutup kepala saja, dadanya masih terlihat tercetak, itu bukan kerudung namanya, ya. Jadi kerudung itu selain menutup kepalanya, menutup lehernya, juga menutup bagian dadanya. Itu sesuai dengan Quran Surah An-Nur ayat 31. Berikutnya kita akan melihat, mengidentifikasi apa itu jilbab. Atau nama lainnya adalah zalabib. Jilbab itu adalah pakaian yang longgar, tidak ketat. Jadi kalau pakaian gamis, longgar, tidak ketat, tidak membuat tercetak badan kita terlihat yang sesuai gambaran aslinya, apalagi transparan, nah itu adalah jilbab. Jadi intinya adalah jilbab itu adalah pakaian gamis yang longgar, yang menutupi tubuh kita dan tidak tercetak tubuh yang sebenarnya, atau tergambar cetakan-cetakan lekukan badan kita. Lalu berikutnya kita akan melihat tentang apa itu hijab. Hijaban adalah kain pembatas tabir. Jadi hijab itu adalah kain yang menjadi pembatas, yaitu tabir penghalang. Jadi kalau dulu di zaman Nabi, kalau seorang perempuan yang bukan muhrim akan memiliki suatu keperluan kepada orang yang bukan muhrimnya, maka ia akan berbicara di dalam tabir itu atau hijab itu. Jadi ada batasan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hijab. Seperti wanita-wanita sekarang yang kalau sudah berkomitmen untuk berhijab, bercadar, silakan saja.
selama itu berada dalam koridor syariat Islam. Berikutnya, jadi tidak semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Jadi perlu kita garis bawahi, hijab, tidak semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab sudah pasti adalah bagian daripada hijab. Berikutnya kita akan mengetahui apa saja adab-adab berpakaian menurut syariat Islam. Ketika akan berpakaian, setidaknya kita diawali dengan membaca doa. Allahumma kama ahsanta fahasin huluki. Ya Allah, semoga Engkau membaguskan akhlakku sebagaimana Engkau membaguskan pakaian yang akan aku pakai ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebagian daripada doa. Jadi gambaran seseorang dengan berpakaian itu mencerminkan kepribadiannya. Semoga pakaiannya bagus, akhlaknya lebih bagus dari pakaian yang dipakai. Kalau misalnya terjadi bertolak belakang antara pakaian yang dipakai bagus tetapi akhlaknya belum bagus, kita doakan semoga pakaian itu bisa menjadi jalan syariat hidayah sehingga akhlaknya akan jauh lebih baik dari pakaian yang ia pakai. Berikutnya, ada berpakaian itu pakaian dikenakan menutup aurat. Yang terpenting adalah pakaian yang kita pakai itu adalah menutup aurat. Tidak membentuk lekukan tubuh sehingga tampak seakan-akan transparan tubuh kita. Berpakaian tetapi terlihat tubuh yang sesungguhnya. Berikutnya, apa saja ada berikutnya adalah tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Artinya tidak membuat orang sampai terpusat perhatiannya kepada kita. Jadi ada koridor-koridor tertentu supaya pakaian itu tidak mencolok sehingga pusat perhatian orang bisa dikendalikan. Berikutnya adalah tidak memakai pakaian bersifat menarik perhatian banyak orang. Itu adalah merupakan adab. Apalagi kalau kita berpakaian keluar demi mencari sensasi banyak orang. Sampai-sampai katakanlah seorang istri punya suami kalau berpakaian di rumah ala kadarnya. Tapi ketika di luar ia berpakaian yang bermewah-mewahan sampai orang memperhatikan, terpusat perhatiannya kepada dia, seakan-akan dia lebih mencari perhatian orang di luar daripada memperhatikan suaminya yang jelas-jelas menjadi jalan pengantar untuk ke surga melalui ketaatannya kepada suaminya. Ia justru abaikan, tetapi ia lebih mencari sensasi orang-orang di luar dengan mencari-cari perhatian orang dengan memakai pakaian-pakaian sehingga pakaian-pakaian itu dapat menarik simpatisan orang kepada dirinya. Itu pun di dalam Islam perlu dijaga, diperhatikan koridor-koridor hal demikian. Selain itu juga adabnya adalah pakaian dikenakan adalah bersih dan rapi. Jadi selain kita rapi, kedepankan pula juga kebersihan, kesucian. Jangan sampai pakaian yang kita pakai itu najis atau mutanajis, karena najis dengan mutanajis beda. Kalau najis adalah zatiahnya, kalau mutanajis adalah barang yang sudah terkena najis. Itu adalah mutanajis. Jadi pakaian itu harus bersih, ya, juga selain bersih juga harus rapi. Itu adalah adab di dalam berpakaian. Lalu pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, berikutnya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Masa sih kalau kita pergi ke sawah, lalu kita pakai baju koko, ya, atau baju yang semestinya keundangan kita pakai untuk pergi ke sawah. Atau sebaliknya, kita mau ke undangan, kita pakai baju layaknya seperti mau ke sawah. Artinya kita tidak proporsional atau tidak profesional juga. Artinya di dalam syariat Islam bahwa adab berpakaian pun harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikutnya, berpakaian dimulai dari kanan ketika kita memulai memakai. Saat melepas, lalu kita mengawali dari kiri. Jadi kalau kita memulai dari kanan, dan ketika kita mau memulai, saat melepas kita awali dari kiri. Berikutnya, selain adab-adab yang barusan kita sebutkan,
Yang paling terpenting pula, kita harus tawadu, tidak berlebih-lebihan, gurur dalam berpakaian. Artinya tidak israf, sehingga pakaian sampai terjadi isbal, menyapu lantai. Yang mestinya lantai ini disapu oleh sapu, ini justru karena pakaian kita isbal, berlebihan, sampai-sampai lantai tidak mesti pakai sapu karena sudah tersapu oleh baju. Biasanya ini sering digunakan oleh para pengantin yang seakan-akan bahwa itu adalah bagian daripada sesuatu yang akan menarik perhatian. Tetapi di dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan, karena itu termasuk adalah isbal, berlebihan di dalam berpakaian. Baik para siswa SMK PN Tanjung Sari dan santri-santri boarding school, di sini ada salah satu gambaran-gambaran bagaimana contoh pakaian pria yang menutupi aurat. Kita bisa menyaksikan dalam tayangan gambar ini. Berikutnya, apa saja ada berikutnya adalah ikhwan dan akhwat harus mampu bisa menjaga jarak. Kalau sekarang kita dikenal dengan distancing, jaga jarak, sebenarnya Islam sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita. Sebenarnya corona pun itu adalah menjiplak daripada aturan-aturan di dalam Islam. Kita baru menyadari bahwa Islam sudah lebih awal bahwa distancing itu sudah benar-benar harus diterapkan, yaitu antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahramnya atau bukan hak miliknya, lebih baik ia harus menjaga. Kenapa? Itu akan membuat tegangan listrik struman yang akan mengakibatkan tegangan listrik tinggi sehingga akan berakibat fatal. Katakanlah itu pacaran sehingga terjadilah married by action. Belum halal, dia sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bersyukurlah bagi orang-orang yang sudah menikah, manfaatkanlah karena itu adalah sesuatu yang terbaik. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surah An-Nur ayat 30. Baik para siswa SMK PN Tanjung Sari, berikutnya contoh pakaian wanita yang menutup aurat. Ini di sini ada tayangan. Kita bisa melihat bagaimana seorang anak kecil yang berpakaian rapi sesuai dengan perintah syariat Islam, yaitu menutupi aurat. Kita pun bisa menjiplak dari tayangan ini. Wanita, kita sering mengenal wanita atau perempuan, sehingga wanita di sini kita akan singkat wanita. W-nya adalah wanita, A-nya akan, N-nya nampak, I-nya indah. Berikutnya adalah tutup. Jadi wanita, W-nya wanita, A-nya akan, N-nya nampak, I-nya indah, T-nya tutup, A-nya aurat. Itulah wanita. Berikutnya para siswa, berpakaian yang sering kita temukan, kita analisis, yaitu berpakaian yang salah. Di sini digambarkan kesalahan gambar A, kain yang dipakainya terlalu singkat. Nah, menurut riwayat Imam At-Tirmizi dan An-Nasai dan Ummu Salamah rahmatullahi alaih, Rasulullah bagaimana perempuan akan berbuat kain-kain mereka yang sebelah bawahnya. Sabda Rasulullah SAW, hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan janganlah menambahkan lagi ke atasnya. Kesalahan gambar B, tudung tidak menutupi dada. Artinya dia berpakaian salah. Artinya hanya menutup kerudung, bagian kepala saja. Sementara dadanya terlihat nampak ada lekukan, sehingga terlihat bahwa tubuh kita seperti ini. Nah, ini adalah gambar-gambar berpakaian yang salah. Kita pun bisa melihat pakaian berikutnya yang salah di poin kesalahan gambar C. Tudungnya tidak menutupi dada, lengannya blaus pendek, tidak bersarung kaki, kain yang dipakai terlalu singkat. Kesalahan di gambar D, pakaian ketat dan menampakkan susuk tubuh. Nah, Rasulullah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu meminjamkan dia baju yang panjang dan longgar. Terus solekan yang jelas dilihat di lipstick, terlalu berlebihan di dalam memakai make up. Ini pun sama. Ya. Jelas dilihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, bermaksud pakailah perhiasanmu pada setiap waktu sembahyang, makanlah dan minumlah dan janganlah melampaui batas. Lagi-lagi kita dilarang untuk israf, berlebihan, baik itu dalam makanan maupun di dalam berpakaian.
Berpakaian yang salah pula, kesalahan di gambar E, tudung tidak menutupi dada, tidak bersarung kaki, pakaian ketat menampakkan susuk tubuh. Blaus yang dipakai singkat. Di kesalahan gambar F, lengan blaus pendek, tidak bersarung kaki, kain yang dipakai berbelah di depan slit. Nah, barang siapa yang memakai pakaian yang mencolok mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kehinaan kelak di hari kiamat nanti. Riwayat hadis Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berikutnya, bahaya celana ketat bagi kesehatan. Kenapa wanita baiknya memakai rok? Karena jeans ketat bisa merusak rahim. Saya yakin tiap wanita ingin rahimnya terjaga sempurna. Ini dikutip dalam penyampaian kutipan dari seorang dokter atau Dokter Dewi Inong, dokter spesialis kulit dan kelamin. Apa saja manfaat ketika kita menutup aurat? Menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Kedua, terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Ketiga, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Keempat, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. 5, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. 7, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. 8, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. 9, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita. Melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan. Berikutnya, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Kedua, ada berhias. Ada berhias untuk suami. Nah, berhias berdasarkan objeknya, berdasarkan subjeknya. Berhias untuk diri sendiri, tujuannya berhias. Tujuan yang berhias yang diharamkan adalah berhias untuk orang lain yang tidak dihalalkan. Atau berhias untuk menarik laki-laki yang bukan muhrimnya, atau menarik lawan jenis seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Berikutnya, berhias yang dianjurkan memulai sesuatu dari sebelah kanan. Mencukur kumis, memotong kuku, mencuci jari, jemari tangan dan kaki, merapikan jenggot, bersiwak, intinsak, menghirup air ke dalam hidung, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, berhitan, bersisir, bercelak. Itu adalah merupakan bagian berhias yang dianjurkan. Berhias yang dibolehkan. Berhias yang dibolehkan memakai pakaian sutra bagi wanita, memakai pewarna kuku yang bukan cat bagi wanita, memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak, batu-batuan bagi wanita. Perempuan yang berhias, ini adalah salah satu gambaran yang bisa kita lihat dalam tayangan ini. Pria yang berhias yang diharamkan. Perempuan atau laki-laki memasang tato, menipiskan, mencabut bulu alis, memotong, mengikir gigi supaya cantik, dan menyambung rambut, bersanggul, menggunduli rambut, dan sela-sela gigi. Laki-laki memakai emas dan kain sutra, kecuali dalam keadaan terpaksa. Tato, ini tayangan-tayangan yang menurut ulama fikih, tempat yang ditato adalah najis, disebabkan darah beku yang tersekat di situ. Kalau mungkin dihilangkan dengan pengobatan, wajib dihilangkan. Akan tetapi jika dalam proses menghilangkannya berakibat kecacatan yang buruk atau permanen kepada anggota zahirnya seperti muka, tangan, dan lain-lain, maka tidak wajib dihilangkan. Dalam hal ini, si pemilik tato harus benar-benar bertaubat dan sepenuh hati dan jiwanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, orang yang meminta disambungkan rambut, dan orang yang bertato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada tato alami seperti kerokan, ya. Jadi kerokan akan nampak tuh tato, tapi itu adalah alami, sehingga tidak melanggar sesuai dengan syariat. Berikutnya, sambung rambut atau disebut hair,
extension, yaitu menyambungkan rambut menggunakan rambut asli atau dengan rambut sintesis atau buatan. Rambut merupakan benda hidup yang tumbuh dan terus memanjang sesuai dengan perkembangan manusia. Pertumbuhan rambut yang makin hari terus memanjang sebetulnya merupakan pelepasan energi badan manusia. Di ujung rambut terdapat energi listrik tubuh. Buktinya jika sebuah penggaris plastik digosok dengan rambut akan menghasilkan magnet yang bisa menarik serpihan kertas. Dari Aisyah rahmatullah alaihi bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku yang baru menikah karena penyakit kulit sehingga rambutnya keguguran dan terputus-putus. Apakah boleh kusambungkan rambutnya, memakaikan rambut lain yang palsu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah, yaitu orang yang memakai rambut palsu kepada orang lain, dan al-mausulah, al-mutawasilah atau al-mutawasilah, orang yang menyambungkan rambut palsu." Menyambung rambut, di dalam hal yang menyambung rambut ini, para mazhab ulama Imam Asy-Syafi'i telah menguraikannya dengan lebih jelas. Ia tidak perbedaan pendapat ulama mengenai hukum haram menyambung rambut dengan rambut manusia. Ini karena menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia adalah haram disebabkan kemuliaannya. Haram menyambung rambut dengan rambut bagi laki-laki dan perempuan. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Mazmu, kitab At-Thaharah, bab As-Siwak. Berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, orang yang meminta disambungkan rambut, dan bertato. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini kita akan melihat menyambung berbagai macam rambut yang disambung dan memakai rambut palsu. Nah, ini larangan-larangan rambu-rambu di dalam Islam bahwa tidak diperbolehkan. Berikutnya, haram bagi lelaki dan perempuan mewarnakan janggut, rambut, uban dengan warna hitam. Jadi kalau sudah sampai kepada fase putih, rambut beruban, lebih baik tidak boleh, jangan kita memakai warna hitam. Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Artinya boleh memakai warna selain warna hitam. Kalau kita sudah putih, mau diwarnain, asal jangan warna hitam. Ya. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu qauman yahdibuna fi akhiriz zaman bisawadi kahawasilil hamam la yarihuna ra'ihatal jannah." Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium baunya surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Hikmah perbuatan menghitamkan uban mengandung unsur-unsur pemalsuan dan mengubah keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan warna hitam, seorang dewasa akan kelihatan seperti remaja dan orang tua akan kelihatan muda. Hal tersebut tentu berlainan, bertolak belakang dari keadaan yang sebenarnya. Sehingga Islam melarang keras untuk memakai warna hitam. Ini kita akan menyaksikan tuh contoh-contoh rambut-rambut yang mungkin sudah menjadi modifikasi. Larangan mencabut uban, jelas hadisnya, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan, akan meninggikan derajatnya. Berikutnya, hukum memakai pakaian yang dibuat dari benang sutra. Itu tergantung kepada pemakainya. Jika seseorang perempuan adalah halal memakainya. Sebaliknya, haram hukumnya bagi para lelaki. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, memakai kain sutra dan emas itu haram bagi umatku yang laki-laki dan halal bagi umatku yang perempuan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi Muhammad SAW memegang kain sutra di tangan kanannya dan memegang emas di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya dua benda ini haram bagi umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud.
Berikutnya dalil-dalil lainnya, hadis-hadisnya bisa dilihat dalam simakan ini. Lalu apa sih hikmahnya Islam? Gitu ya, hikmahnya Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan, dan kemerosotan. Seorang laki-laki yang oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita. Di balik itu ada tujuan sosial, salah satunya bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan, mencegah suatu kemerosotan yang akan menghancurkan sesuatu umat. Berikutnya, menyebabkan sikap permusuhan terhadap si kaya dan si miskin, sehingga terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, ketimpangan sosial yang cukup jauh. Inilah anjuran-anjuran kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana cara berpakaian. Larangan apa berikut lagi? Mencabut alis. Perbuatan ini termasuk dosa besar, khususnya bagi wanita, karena wanitalah yang sebagian besar melakukan perbuatan tersebut untuk mempercantik diri, menyambung alis. Namun demikian, jika laki-laki juga melakukan perbuatan ini, maka ia pun akan dilaknat sebagaimana wanita, meskipun caranya bukan dengan cara dicabut, melainkan dengan digunting, dipisau, dicukur, atau sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu sama dengan dicabut, karena perbuatan itu termasuk merubah ciptaan Allah. Maka tidak ada bedanya antara melakukan dengan cara dicabut maupun dengan cara digunting atau dicukur, dan ini tidak diragukan lagi lebih merupakan tindakan yang hati-hati. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang laki-laki maupun wanita berusaha menjauhi dari perbuatan demikian. Cabut alis jangan, ya. Apalagi di gambar-gambar seperti yang ada di tayangan ini, Tinky Winky, Dipsy, Lala, gitu ya, gak boleh nih. Berikutnya, mengasah gigi. Al-falaj, yang meletakkan sesuatu di sela-sela gigi supaya nampak agak sedikit jarang. Kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela giginya sehingga berbinar-binar. Yang demikian itu pun dilarang supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini dianggap mengelabui orang lain dan berlebih-lebihan dalam berhias, yang sama sekali bertentangan dengan jiwa Islam yang sebenarnya. Atau al-mutafalizat, ialah perempuan yang menjarangkan atau meminta dijarangkan giginya untuk maksud keindahan. Mereka mengikir celah-celah gigi yang diciptakan rapat supaya menjadi jarang. Menurut ulama, perbuatan ini jelas menipu orang lain dan berlebihan di dalam berhias, bertentangan sesuai dengan karakter Islam. Berikutnya, gaya laki-laki dan perempuan. Haram hukumnya, termasuk dosa besar, mendapat laknat dari Allah. Dan yang terakhir, ini ada gambaran yang israf berlebihan seperti tayangan di bawah ini adalah seperti orang-orang waria. Maka ini larangan-larangan di dalam Islam. Baik para siswa SMK PN Tanjung Sari, karena keterbatasan waktu di dalam kegiatan daring ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi tidak berkecil hati bagi para siswa yang ingin lebih mendalami tentang pembahasan ini, bisa melalui WhatsApp secara jafri atau masing-masing. Untuk tugasnya, Bapak ingatkan kembali adalah tolong setiap materi-materi yang sudah disampaikan dirangkum dalam buku mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang suatu saat di kemudian hari Bapak akan meminta pertanggungjawabannya melalui buku catatan. Kalian akan dikirimkan. Kalau memungkinkan untuk dikumpulkan di sekolah, dikumpulkan di sekolah. Kalau tidak, kalian akan kirimkan melalui jasa-jasa pengiriman, baik itu JNI maupun JNT atau jasa pos pengiriman. Pokoknya buku itu suatu saat akan diperiksa oleh Pak Asep. Kalau buku catatannya rapi dan lengkap, dimungkinkan nilai sudah dipastikan, nilai KKM sudah didapat. Tetapi kalau buku catatannya tidak jelas, bahkan sama sekali seperti gigi yang dijarang-jarangkan, maka jelas nilai KKM sudah mutlak tidak akan didapat. Kenapa? Karena bukunya pun tidak lengkap. Berbicara tentang cerdas dan pintar itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, berikhtiar, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah dan niat kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu
dalam pertemuan yang akan datang. Ma'assalamah ila liqa. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.